Assalamualaikum teman-teman, review singkat perjalanan darat ke Bali selama 6 hari. Nah, kita tuh berangkat pagi sebelum subuh ya, tujuannya supaya harinya lebih panjang. Saat matahari mulai tinggi, kita rehat sejenak di Empal Gentong Haji Irwan untuk isi perut dulu supaya amunisinya terisi penuh. Nah, aku tuh suka yang kuah banyak ya, jadi kutuangin semua nih. Sedep banget. Lanjut lagi perjalanan. Menurut Maps kita tuh sampai ke Banyuwangi sekitar jam 8 atau 9 malam, dan sebelumnya emang udah booking ya guest house via Airbnb, dan tujuannya tuh di sana emang cuma buat istirahat aja. Jadi pagi bener-bener langsung ke Bali paginya besok. Hari kedua sesuai rencana, pagi-pagi tuh kita udah siap-siap untuk menuju ke pelabuhan Ketapang. Penyeberangan kira-kira butuh waktu 30 menit, dan ini berhubung masih pagi tuh udaranya sangat-sangat seger, sejuk, sambil menikmati laut itu rasanya sesuatu banget. Setibanya di Bali, kita ambil rute Bali Utara karena sesuai itinerary. Yang pertama memang pengen ke daerah Kintamani, tepatnya ke Pura Ulun Danu Baratan. Di sini tuh jalanannya masih sepi ya, banyak hutan, banyak monyet, banyak kabut juga, mungkin karena masih musim hujan ya. Dan jalannya sebenarnya cukup ekstrim sih, tapi nggak sengeri di Dieng sih. Alhamdulillah akhirnya tiba juga di tujuan wisata kita. Untuk HTM-nya, harga weekdays dengan weekend berbeda ya, dan juga harga untuk turis lokal dengan turis asing juga berbeda. Ini lingkungannya tuh terawat banget ya, rapi, bersih, dan puranya tuh sangat ikonik, cantik, bertumpuk seolah mengapung di tengah danau. Di sini tuh kita aktivitas juga banyak banget, kita bisa main speedboat, kita bisa makan di resto, bisa foto-foto, jalan-jalan, bisa nonton kesenian, tari-tarian, belanja-belanja, dan sebagainya. Tujuan berikutnya Jatiluwih Rest Terrace. Di sini merupakan desa wisata dengan panorama khasnya berupa sawah berundak atau sengkedan terasering ya. Dan sepanjang jalan itu banyak resto. Jadi kita bisa pilih aja ke salah satu restonya dengan view langsung menatap ke persawahan yang indah ini. Ketinggian tempatnya di atas 700 mdpl, jadi udara di sini tuh sejuk. Bagi yang senang sejuk-sejuk, adem-adem, ini cocok banget deh. Bocil aja sampai ketagihan tuh ngemilnya. Biarpun hujan dan lumayan deres ya, tapi tidak mengurangi semangat kita untuk turun dong. Kita harus punya dokumentasi di sini. Tuh kan cakep banget dilihat dari lebih dekat. Hari ketiga perjalanan atau hari kedua di Bali. Tujuan pertama yaitu ke Garuda Wisnu Kencana atau kerap kali disebut GWK. Di sini merupakan taman budaya yang khas dengan patung Dewa Wisnu dan juga tunggangannya yaitu burung Garuda. Banyak pertunjukan tari di sini. Jika ingin menikmatinya silahkan menyesuaikan dengan jadwal yang tersedia. Lalu di sini tuh ada kayak semacam bukit kapur yang dibelah-belah gitu. Jadi vibes-nya serasa di Colorado ya. Padahal belum pernah ke sana. Nah, itu dari kejauhan ada patung Dewa Wisnu-nya terlihat sangat anggun. Di patung yang tinggi tadi, bukan yang ini ya. Yang tadi tuh bisa kita naikin, ada museum di dalamnya tentu saja dengan tambahan biaya. Kalau ini Sineloka tentang asal muasal GWK. Yang ini Taman Lotus dengan berbagai ornamen keindahannya. Ada ular raksasa juga, tapi untungnya cuma patung ya. Nah, ini souvenir, jangan lupa diborong. Sore harinya bersiap nonton pertunjukan tari kecak di Uluwatu. Kita pakai selendang dulu ya di pinggang sebagai syarat masuk ke wilayah ini. Di sini ada monyet tuh lucu banget, dan letaknya ada di tebing tuh, antrinya mengular sampai seperti ini. Viewnya cantik banget sih, apalagi sunsetnya tuh cakep. Tapi sayangnya ini mendung, jadi kita nggak bisa dapet ya sunsetnya. Dan ini kita menikmati pertunjukan sendera tari yang bertemakan Ramayana. Hari berikutnya, pagi-pagi kita ke pantai Kedonganan. Di sini tuh kita uniknya bisa belanja dulu di pasar ikan, lalu pilih-pilih sesuai yang apa yang kita mau ya.
Menuju ke restonya tinggal minta aja request mau dimasakin apa, dan harganya jauh lebih murah daripada di Jimbaran. Berikutnya kita ke Tanjung Benoa. Di sini tuh ada banyak agen-agen yang menawarkan water sport. Ini ceritanya lagi nungguin hujan ya, jadi bocilnya kecek-kecek dulu di sini. Nah, tapi kalau kata orang-orang lebih murah, bisa sampai 50% loh murahnya kalau kita pesan via online. Bisa melalui IG ataupun website-website ya. Dan paket yang kita ambil yaitu parasailing adventure, yaitu kita naik perahu dulu ke tengah laut, bisa muat 2 sampai 3 orang. Beda dengan yang single. Single itu langsung dari pantai dan cuma 1 orang aja. Tujuan terakhir hari ini ke pusat oleh-oleh Krishna Bali. Awas, di sini tuh bener-bener bisa bikin kalap loh, karena memang selucu-lucu itu barangnya. Kaos aja ada beraneka rupa ya, ada juga sendal jepit, ada pai susu, makanan-makanan khas Bali, ada juga sabun, aromaterapi, daster, sarung Bali. Aduh, apalagi ya, saking banyaknya jadi lupa deh. Hari terakhir menuju ke Taman Safari Bali. Penasaran dong apa sih bedanya dengan yang di Cisarua Bogor? Nah, dari ornamennya, patungnya, kesenian, pawainya tentu saja di sini disesuaikan dengan adat setempat ya. Unik, pokoknya jarang kita temuin di Jawa. Untuk hewan-hewannya sih relatif sama, iyalah. Dan yang beda lagi tuh di sini kita nggak bisa naik mobil pribadi untuk ngiterin taman, melainkan di sini ada bis ya yang dipandu oleh tour guide yang menjelaskan tentang beraneka ragam hewan. Karena mungkin di sini tempatnya lebih sempit ya. Untuk show-nya sih mirip ya dengan yang di Bogor. Nah, kita sedang lihat pertunjukan macan. Dia pura-puranya lagi cosplay jadi monyet nih. Nah, ini lagi berenang-renang. Lucu ya tingkah laku hewan-hewan ini. Oke teman-teman, itu tadi perjalanan kita 6 hari di Bali dirangkum dalam sebuah video singkat. Semoga bermanfaat ya. Dan ini pulangnya kita sempat mampir ke salah satu resto Padang yang ada di pinggir jalan. Nah, bonusnya suasana di dalam kapal feri selama perjalanan pulang ini sekitar maghrib ya kalau nggak salah. Terima kasih. Wassalamualaikum.